Hari ini Kak Magda tidak sendirian. Kak Magda ditemani oleh kakak-kakak yang cantik. Tahu siapa? Kakak ditemani oleh Kak Maya, oleh Kak Lia. Dan kakak juga ditemani dan dibantu oleh dua pemusik yang ganteng-ganteng. Siapa yang tahu? Ya, kakak ditemani oleh Abang Lamro dan Abang Daniel. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Saya Bergirang. Ada yang tahu lagunya? Mari kita nyanyikan lagu Saya Bergirang. Ayo Bang. Siapa yang sudah semangat? Kita mau menyanyikan lagu yang kedua, menaikkan pujian dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Ayo Bang. Sudah semangat belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik berdoa, memohon supaya kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapak, untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon lindungi kami, berkati kami supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah kakak-kakak sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di ibadah online bersama Kak Magda. Gimana adik-adik, udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, berarti itu artinya adik-adik sudah pakai pakaian yang rapi dan sopan. Sudah?
Duduk dengan tenang. Sudah? Siapkan Alkitab adik-adik? Sudah? Kalau sudah, berarti kita siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau ingetin tentang beberapa minggu yang lalu kita pernah membahas tentang siapakah Yesus. Masih ingat nggak? Siapakah Yesus? Yesus, beberapa penyebutan, ada yang bilang Yesus itu adalah roti hidup. Ada yang bilang Yesus juru selamat. Ada yang bilang Yesus Raja atau Mesias. Ada yang bilang Yesus terang hidup. Nah, hari ini kita juga akan membahas mengenai Yesus. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembalaku. Oke adik-adik, sebelum itu kakak mau kita membaca Alkitab. Buka Alkitab kita dari Yohanes 10. Sudah dibuka? Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes ada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Kakak akan bacakan firman Tuhan. Begini firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat gembala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum lebih dalam lagi kakak memberikan firman Tuhan, mari kita saksikan video berikut. Yesus adalah pribadi yang sangat baik. Orang-orang banyak berkumpul untuk melihat betapa dahsyatnya Yesus. Yesus menebarkan kebaikan dan menebarkan cinta kasih kepada semua orang, bahkan menjanjikan keselamatan bagi semua orang. Itulah penggambaran di mana Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang peduli kepada domba-dombanya dan sangat mengenal domba-dombanya satu persatu. Gembala yang baik adalah sangat mencintai domba-dombanya. Berbeda dengan gembala upahan yang hanya peduli dengan uang dan dirinya sendiri. Maka ketika bahaya datang, gembala upahan akan segera berlari untuk menyelamatkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan domba-dombanya. Dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak lagi memperhatikan domba-dombanya itu. Gembala upahan hanya peduli dengan uang, hanya peduli dengan untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli, dia memperhatikan, tidak mau tahu dengan domba-domba itu. Berbeda dengan gembala yang baik. Gembala yang baik akan rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-domba dari segala mara bahaya. Dia tidak takut. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, tapi yang dia pedulikan adalah domba-dombanya. Gembala yang baik tidak takut dengan bahaya yang mengintai. Tidak takut dengan bahaya yang ada, tapi justru dia mengorbankan dirinya demi untuk menyelamatkan domba-domba. Begitulah Yesus. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus sangat mencintai anak-anaknya, sangat mencintai umatnya. Yesus sangat peduli, sangat memperhatikan, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Yesus adalah gembala yang baik. Di dalam Alkitab ini, cerita firman Tuhan ini adik-adik, ada dua ciri-ciri gembala yang baik.
Yang pertama, memberikan nyawanya. Itu ada di ayat 11 sampai 13 adik-adik. Nah, seorang gembala ini secara sukarela rela kehilangan nyawanya adik-adik. Tadi adik-adik udah lihat kan di dalam video bagaimana seorang gembala itu membela domba-dombanya dari mara bahaya. Seorang gembala ini sangat mengasihi domba-dombanya, memberikan rasa aman kepada domba-dombanya, dan sangat perhatian kepada domba-dombanya. Nah, begitulah Yesus adik-adik. Kenapa? Yesus adalah gembala yang baik. Yesus memberikan kita rasa aman, memperhatikan kita, bahkan apa adik-adik? Bahkan rela mati di kayu salib demi menebus umat manusia. Nah, yang kedua, ciri-cirinya. Kalau tadi yang pertama rela memberikan nyawanya, yang kedua, gembala yang baik ini sangat mengenal domba-dombanya. Sangat mengenal domba-dombanya nih adik-adik. Begitupun domba-domba juga mengenal gembalanya. Begitulah Yesus. Yesus tuh sangat mengenal adik-adik, mengenal kakak, mengenal kita semua secara detail. Bahkan karena Yesus mengenal kita, Yesus mengerti apa yang kita butuhkan. Yesus memberikan apa yang kita butuhkan nih adik-adik. Nah, selain itu, Yesus juga mengasihi domba-domba lain adik-adik. Itu artinya Yesus mengasihi semua orang. Nah, dari cerita Alkitab ini adik-adik, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Nah, sebagai anak-anak domba, yaitu kita anak-anak Yesus, adik-adik dan kakak dan kita semua, kita butuh selalu dituntun oleh siapa? Oleh gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Tuhan Yesus. Nah, Yesus juga ingin kita sepenuh hati selalu mengikuti Yesus. Karena apa nih adik-adik? Yesus itu sangat memberikan kita perhatian, kasih sayang, rasa aman, memelihara kita, bahkan rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ya adik-adik sebagai domba yang baik, yang mau dituntun oleh Yesus? Nah, kita harus tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita dan memberi rasa aman kepada kita. Asalkan apa nih? Asalkan kita percaya kepada Yesus dan selalu berdoa kepada Yesus. Kemudian, Yesus sangat mengenal domba-dombanya, itu artinya Yesus sangat mengenal adik-adik, sangat mengenal kakak, dan sangat mengenal kita semua. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Nah, kita juga harus lebih mendalami lagi, lebih mengenal lagi Tuhan Yesus adik-adik. Bagaimana caranya supaya kita lebih mengenal Tuhan Yesus? Banyak adik-adik. Apa? Baca firman Tuhan. Sediakan waktu adik-adik untuk bersaat teduh. Terus apa lagi? Berdoa. Siapa yang masih suka lupa berdoa? Bangun tidur masih suka lupa berdoa. Nah, mulai hari ini kita harus lebih mengenal Tuhan Yesus. Baca firman, berdoa, dan selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus setiap harinya. Kemudian, Yesus adalah gembala yang baik adik-adik. Yesus sangat mengasihi kita melebihi apapun. Nah, adik-adik tahu kan? Karena Yesus sangat mengasihi kita, kita pun dapat merasakan ya adik-adik kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Apa aja coba adik-adik kebaikan Tuhan Yesus yang telah adik-adik rasakan? Bangun pagi, boleh bangun pagi ya kan? Masih diberi kesempatan bangun pagi, diberikan kesempatan nafas kehidupan, masih boleh sekolah online adik-adik. Walaupun online ya masa corona, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa dipenuhi kebutuhannya oleh mama papa, masih ada keluarga yang sangat baik. Nah, semua itu adalah kebaikan Yesus di dalam kehidupan kita. Masih banyak lagi kebaikan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu sebagai anak-anak Yesus, kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus dan selalu meneladani Tuhan Yesus dengan selalu melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya adik-adik. Yang tidak baik, yang tidak disukai Tuhan Yesus tidak boleh kita lakukan. Tapi yang menyenangkan hati Tuhan harus selalu kita lakukan. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Kakak harap adik-adik, kakak dan kita semuanya menjadi domba yang baik bagi Tuhan Yesus yang mau selalu dituntun oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Kalau mau selalu dituntun Tuhan Yesus,
kita harus meneladani Tuhan Yesus, kita harus selalu lebih mengenal Tuhan Yesus. Oke adik-adik, terima kasih. Aktivitas adik-adik hari Minggu ini untuk kelas 1-2, adik-adik siapkan kertas putih atau kertas apapun juga yang bisa adik-adik gambar. Adik-adik gambar seekor domba. Di tengah domba nanti adik-adik tulis, Tuhan adalah gembalaku, Ia menjaga aku ketika. Nanti adik-adik teruskan ya dengan kalimat pengalaman adik-adik ketika mendapatkan pertolongan Tuhan. Nanti setelah adik-adik selesai, adik-adik foto aktivitasnya dengan adik-adik. Contoh aktivitas kelas 1-2 dapat adik-adik lihat sebagai berikut ya. Untuk aktivitas kelas 3-4, adik-adik nanti diberikan link di grup kelas 3-4 ya. Nanti adik-adik print gambar seperti ini. Setelah itu, adik-adik gunting. Setelah adik-adik gunting, nanti seperti ini jadinya ya adik-adik. Di atas ini adik-adik tulis Yohanes 10 ayat 11 yang bunyinya, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Setelah itu, adik-adik ambil permen yang ada di rumah ya, apapun itu ya boleh. Adik-adik masukkan seperti ini. Aktivitas kelas 3-4, kemudian adik-adik foto bersama adik-adik. Untuk aktivitas kelas 5 dan 6, ada 2 ya adik-adik. Yang pertama, adik-adik hafalkan ayat bulanan sekolah minggu bulan September. Ada yang ingat? Ya betul, dari Lukas 14 ayat 13. Sekali lagi, Lukas 14 ayat 13. Yang kedua, adik-adik membuat video yang menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah adik-adik alami. Jadi membuat video menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah adik-adik alami. Semua aktivitas dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, semua adik-adik kirimkan ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Depok 1 di bawah ini ya. Adik-adik kirimkan ya, kalian tunggu dan kakak-kakak semua. Terima kasih. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini adik-adik kita telah belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan kita sebagai domba-dombanya, kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan dengan satu nyanyian dengan judul Tuhan adalah Gembalaku. Ia memberikan
mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita menutup dengan doa, kita akan menyanyikan satu pujian kembali kepada Tuhan Yesus. Kita mau ingat bahwa Tuhan Yesus itu baik dan kasih-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita mau angkat pujian kita, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ibadah yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menikmati setiap pujian, kami boleh menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kami boleh terus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami terus berdoa Tuhan dengan kerinduan, kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan bangsa dan negara kami dan seluruh dunia dari pandemi corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjawab doa-doa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersukacita bersama-sama berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memohon ampun kalau dalam ibadah ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari Minggu ini sudah selesai. Adik-adik harus tetap semangat, Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. sampai bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah.
panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kamera standby, roll action.